Fellow Feng Dao, bicaralah. Jika tidak, aku akan memiliki penyesalan besar lagi dalam hidupku. Bagus. Qin Yichen tersenyum ringan dan berkata, pertama-tama, Senior Fusang yang mengatakan bahwa semuanya sudah ditakdirkan dan semuanya bisa diubah. Di antara umat manusia, aku pernah mendengar sepatah kata, yaitu mengetahui nasib 50. Pada usia 50, dia dianggap orang tua untuk kehidupan biasa umat manusia. Kata takdir, aku ingin datang kepadamu untuk memiliki banyak pengalaman. Di dunia ini, bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang ditakdirkan dan tidak dapat diubah. Banyak pembangkit tenaga listrik mengangguk dan percaya bahwa mereka semua pernah hidup di alam seperti itu. Dan mereka telah mengalami semua yang seharusnya dialami. Dan mereka telah melihat semua angin dan ombak besar. Kata takdir memiliki pengertian yang dalam. Dalam hidup ini, bagaimanapun juga ada beberapa hal. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat mengubahnya. Apa yang harus saya katakan tentang memecahkan langit dengan pukulan? Saya tidak dapat membantu hidup saya. Semakin saya tahu langit dan bumi, semakin saya tahu kesulitan pernyataan ini. Dan ini juga yang Putri Wenxing membuat Qin Yichen mengerti. Qin Yichen tahu bahwa jika dia ingin menjalani kehidupan tanpa beban, waktu terbaik adalah menurunkan sekte abadi Shen Xiao dan kembali ke kampung halamannya. Selama waktu itu, dia berada di Holy Heaven Mansion dengan bebas dan santai sepanjang hari. Namun, dalam hidupnya, tidak mungkin baginya untuk menjadi dewa. Tetapi dunia ini tidak akan berhenti berfungsi hanya karena dia belum menjadi dewa. Jika dia tidak meninggalkan Xianzong, Lu Xiaolu akan mati. Dan orang yang tidak bernama tidak akan bisa melarikan diri dari mengejarnya. Ziyun mungkin hanya monster dalam hidup ini. Masalahnya ada di sana. Seseorang harus menghadapinya. Mengingat dengan cermat, Qin Yichen merasa bahwa dalam hidup ini, banyak hal ada di tangannya sendiri. Tetapi beberapa hal ditakdirkan. Misalnya, dia bergegas ke pengadilan Tao Zhuang untuk menyaksikan kemuliaan leluhurnya untuk pertama kalinya. Tanpa dia, Qin Yichen, akan ada Li Yichen dan Wang Yichen. Bahkan jika mereka tidak pergi ke pengadilan Tao Zhuang, jangan lupa bahwa akan ada keturunan naga sejati yang akan menemukan pengadilan 3000 Tao dan 3000 pengadilan Tao. Bahkan Qin Yichen mengingat kematian tragis Feng Ling. Dia sangat bingung. Penguasa neraka surgawi juga seorang kaisar yang kuat. Apakah benar-benar hanya rasa tidak enak untuk memanipulasi beberapa keturunan naga sejati para dewa? Penguasa neraka terlalu bebas hari itu. Berpikir tentang itu sekarang, Feng Ling tampaknya digunakan untuk melenyapkan keturunan naga sejati. Jika Anda pergi ke pengadilan Tao Zhuang, Anda pasti akan pergi ke pengadilan Tao pertama. Caranya mungkin berbeda, tetapi akhirnya sama. Setelah menyaksikan penderitaan Dewa Perang Xingtian dan instruksi Kaisar Mingyang, Qin Yichen percaya bahwa setiap keturunan naga sejati akan memilih untuk menginjak surga Tuhan. Dan ketika Anda tiba di surga Kaisar, Anda akan tertarik oleh sekutu naga sejati, dan Tusan adalah salah satunya. Setelah tiba di Tusan, jika Anda ingin terkenal di dunia Kaisar tanpa mengekspos diri sendiri, pilihan terbaik sekarang adalah seperti Qin Yichen. Dua langit menjadi satu, dan tubuh bawaan dikembangkan. Setelah dua langit menjadi satu, sekutu naga asli pasti tidak bisa hidup lama. Atau justru karena kekuatan puluhan ribu orang yang mendambakan posisi kaisar, yang memberinya kesempatan untuk pergi ke klan Kaisar Ke untuk pamer. Qin Yichen diam-diam menebak bahwa Kaisar Mingyang mungkin benar-benar tahu. Setidaknya, dia telah menghitung situasi hari ini. Inilah mengapa Qin Yichen lebih mengagumi Kaisar Mingyang. Kaisar Tianji tidak lagi memberi jalan pada bakat dan kebajikan. Tetapi situasi di mana sekelompok pahlawan berkompetisi. Itu bukan disebabkan oleh Kaisar Mingyang. Dia sendiri adalah seorang Kaisar Naga, dan dia tidak dapat memulihkan tujuan dari kota bakat sebelumnya. Kaisar Mingyang tampaknya hanya menyesuaikan diri dengan langit dan bumi, tetapi perubahan langit dan bumi dapat digunakan olehnya. Mungkin keturunan naga sejati yang tiba di surga Kaisar memiliki waktu yang berbeda, dan klan Kaisar pada saat kedatangan mereka bukanlah pilihan terbaik. Namun dalam setiap perjuangan Kaisar, tidak ada kekurangan Kaisar seperti klan Kaisar Ke. Semuanya tampaknya akan hancur. Hanya orang itu, keturunan naga sejati itu, adalah Qin Yichen. Banyak orang kuat juga menundukkan kepala dalam kontemplasi. Mereka juga anggota makhluk hidup di dunia. Dan takdir yang telah mereka saksikan atau alami secara pribadi dalam hidup mereka tidak dapat dilanggar. Takdir tidak bisa dilanggar? Tanda seru. Namun, seperti yang dipikirkan orang-orang kuat, suara sumbang Jinwu silang bergema lagi. Lalu aku harus bertanya. 9 kakak laki-laki dan perempuanku dipenjara oleh RDKK. Apakah itu kehendak Tuhan? Hal yang sama tidak boleh dilanggar? Mata iblis Jinwu silang membara dengan api, tampaknya dia tidak menargetkan Qin Yichen atau Bai Guanxing, tetapi hanya meneriakkan kebencian karena dia telah mati lemas selama bertahun-tahun. Qin Yichen tidak menjawab, tetapi bocah iblis itu mencibir, jika tidak, kamu adalah anak-anak Kaisar Gagak Emas, tetapi kamu akan menggertak umat manusia biasa dan pantas ditembak mati. Kamu. Gagak Emas silang sangat marah, dan sayap iblis Gagak Emas terentang dalam waktu singkat.
dan api menyelimuti Tanggu, padam dengan keras, dan lilin 9 yin melihatnya, tetapi dia menyeretnya dengan erat. Namun, ketika bocah iblis itu melihat ini, dia semakin mencibir. Mengapa? Katakan yang sebenarnya dan tunjukkan wajahmu. Jika bukan karena kebaikan Liang Xixia, yang memblokir panah itu untukmu, bisakah kau berdiri di sini dan menakut-nakuti saya sekarang? Nyala api iblis yang mengerikan yang dipicu oleh gagak emas silang menjadi semakin menakutkan. Jika tidak diblokir oleh Jiuyin Lilin, saya khawatir tempat ini akan berubah menjadi lautan api. Murid iblis gagak emas silang berwarna merah, tetapi setiap orang kuat tidak mengatakan apa-apa di matanya. Mereka lebih tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Dibandingkan dengan khotbah Qin Yichen sekarang, kemarahan 10 pengadilan iblis kuno tidak cukup. Care, lepaskan aku. Paman Zhu, aku hanya tidak membunuhnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama, Golden Crow silang, yang ditahan oleh Zhu Jiuyin, tampaknya kehilangan kekuatannya, dan api yang ganas di murid iblis juga berubah menjadi 2 api yang suram. Paman Zhu, mereka benar-benar tidak membuat kesalahan. Setelah mengatakan ini, Jinmu silang merasa bahwa kekuatan iblis seluruh tubuhnya tampaknya menghilang. Tetapi pada saat yang sama dia lamban, dia mengantarkan relaksasi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Jinmu silang mengerutkan kening. Api di murid iblis akhirnya mereda. Dia melihat ke arah Qin Yichen, lalu setengah kalimat terakhir. Karena semuanya sudah pasti, mengapa semuanya bisa diubah? Kedua kalimat ini secara inheren bertentangan. Qin Yichen tersenyum. Saya tidak berpikir itu kontradiktif. Semuanya dikutuk, semua bisa diubah. Ini sepertinya kontradiktif. Tapi nyatanya, itu adalah pencapaian bersama. Dalam hal ini, jawaban Qin Yichen hanyalah perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Bai Guanxing. Bai Guanxing sudah mengerti apa yang dia maksud. Tanpa saudara Feng, tanpa mereka, saya akan berakhir seperti saudara perempuan saya. Bai Guanxing benar, dan Qin Yichen juga merasa bahwa Bai Ze tidak tahu apa artinya membawa anak-anaknya kembali ke dunia. Ini sudah ditakdirkan, terlepas dari apakah dia Qin Yichen atau bukan. Namun, apakah masa depan setelah kedatangan langsung ditangkap oleh leluhur hitam atau terbangun seperti sekarang? Semuanya adalah buatan. Bai Guanxing memiliki lebih dari satu teman Qin Yichen, dan teman-teman ini semua dibuat dengan hati. Tanpa teman-teman ini, hidupnya sepertinya telah berubah. Bahkan, karena Bai Guanxing terbangun, dia bisa pergi ke penjara pemukulan surga. Jika tidak, banyak orang kuat yang hadir masih tertekan di neraka surga, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan melihat matahari. Ini adalah misteri jalannya surgawi, saling terkait, dan mendorong semua makhluk untuk bergerak maju.